Ada lagi yang tinggi satu, hati-hati. Walahu wahidun qalbuhu ala qalbi Israfil. Urusan rohani seluruh nyawa dipegang oleh Israfil, malaikat Israfil, pemegang penguasa cerobong museumnya rohani kalau kita gambarkan lebih mudah. Yang satu ini Sultanul Aulia, memahami seluruh rohani semesta alam, namun sering merahasiakan diri. Ini hadis Rasulullah yang harus kita pahami, harus kita terima, karena ini hadis sahih. Hadirin hadirat yang kami hormati, karena tidak masuk akal, bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya bagaimana? Keberadaannya dan jabatannya. Jabatannya bagaimana, hadirat? Fabihim yuhyi wa yumit wa yumtoru wa yambutu wa yatwal bala ala ahdil ardi. Yang terakhir ini sudah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang sering dijadikan rujukan kawan-kawan Muhammadiyah ini. Kita lihat hadis riwayat Ahmad ini. Sultanul Aulia Al-Ghaus itu diberi kekuatan Allah Ta'ala dengan karomahnya, dengan doanya, hujan turun, kata hadis tadi berkat doa dan karomahnya Sultanul Aulia dan para wali-wali yang lain yang dipimpin oleh Sultanul Aulia dalam alam gaib. Kita diberi rezeki oleh Allah, wabim yurzakun, kita mendapat rezeki Allah itu berkat karomah dan doa restu para wali dan Sultanul Aulia. Sadar tidak sadar kita mendapat rezeki dari Allah. Ini sesuai hadis Nabi, karomah dan doa restu Sultanul Aulia. Kita bisa bernafas dari Allah sebagaimana tadi para bapak. Sampai sini berkat bis, berkat pesawat yang ada rezeki. Namun hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Kita mendapat rezeki dari Allah berkat karomah dan doa restu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ghausi hada zaman dan wali-wali tersebut. Bahkan hadirat yang tidak masuk akal lagi, yang tidak mungkin tanpa hidayah Allah untuk memahaminya, tidak akan mungkin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadiri malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la, tertulis dalam kitab Jami'us Saghir Imam Suyuti. Masih halaman 4, halaman pertama masih bab alif juz 1. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, tahukah kamu Allah menurunkan surat Al-Insyirah, alam nasroh laka sodrok wa wadu'na angkawil jirok wa rofa'na laka dikrok. Apa maksud ayat itu Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, Allahu wa rasul a'lamu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, inna rabbi wa rabbaka yakul, Tuhanku dan Tuhanmu berfirman, la udhkaru illa dzukirta ma'i, tidak sempurna zikir kepadaku, aku Allah, illa dzukirta ma'i, kecuali engkau Muhammad dizikir bersama aku. Zikir hanya Allah saja tidak akan sempurna kecuali zikir Allah dan Rasul jadi satu. Ini bisa kita lihat madhab Syafi'i, Imam Syafi'i di dalam kitab Dalailun Nubuwah, bab muqaddimah masih. Imam Syafi'i berkata, zikir kepada Allah tanpa disertai zikir kepada Rasul laisa bi itmamin, tidak akan sempurna. Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan begini hadirat dalam kitab Jala'ul Afham juga ketika membahas makna sholawat yang ke-35. Zikir kepada Allah tidak akan sempurna tanpa disertai Allah dan Muhammad dizikir jadi satu. Maka di dalam sholawatil wajah wirid jadi satu, ya sayyidi
ya Rasulullah. Untuk mencapai itu ulama ittifaq kepada guru, tawajuh kepada guru, ya sayyidi ya ayyuhal gaus, wahai guru doa restumu guru. Ini sampai kepada Allah dan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, ketiga keterangan tadi tidak mungkin mampu dijangkau oleh akal. Bisa kita pahami dijangkau oleh hidayah Allah, diberi hidayah Allah. Ini satu contoh. Maaf Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu, mohon izin jika kami sedikit menceritakan keagungan Allah, keagungan Rasulullah ingkang diparingaken dhateng panjenengan Kanjeng Rama Yai. Hadirat, kenapa ini kami ceritakan? Karena mengetahui Sultanul Aulia itu diperintah agama. Hadis riwayat Imam Muslim ini, hadis riwayat Imam Muslim bisa dilihat bab Iyadatul Marid juz 4, bab Iyadatul Marid. Nanti di akhirat Allah menuntut, ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, qad maridtu, aku sakit, falam ta'udi, kenapa engkau tidak membesuk aku? Anak Adam, kami di dunia sakit, kenapa kamu tidak membesuk aku? Manusia di akhirat bingung semua, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa'atu, bagaimana aku membesukmu ya Tuhan? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau pencipta alam. Bagaimana Tuhan? Aku sowan kepadamu membesukmu, bagaimana engkau sakit? Bagaimana engkau haus? Hadis selanjutnya haus. Bagaimana engkau lapar? Karena Tuhan mengaku lapar. Aku lapar, aku haus, aku sakit. Kenapa tidak kamu beri minum? Kenapa tidak kamu beri makan? Kenapa kamu tidak membesuk aku padahal aku sakit? Bagaimana paduka sakit? Bagaimana paduka haus? Bagaimana paduka lapar? Engkau kan pencipta rezeki dan pencipta lapar. Kenapa engkau sendiri lapar ya Tuhan? Hadis riwayat Muslim, sekali lagi bab Iyadatul Marid juz 4, bisa dilihat di dalam Jami'us Shaghir Imam Suyuti. Hadis sahih riwayat Muslim. Tuhan menjawab, ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, lau alim tak, jika engkau tahu, anak abdi sebenarnya hambaku fulanan si A, Tuhan menyebut namanya, si A itu kekasihku yang nomor satu. Nanti kita dituntut di akhirat. Hadirat, kita pernah ketemu tidak menghormat, kita pernah ketemu tidak memberi minum, padahal waktu itu beliau haus. Kata hadis, Nabi Muhammad memberi gambaran yang manusiawi, haus, sakit. Karumah yang tinggi-tinggi tidak disebut karena sudah disebut Al-Quran sudah. Jika kamu ke rumahnya sakit, yang sakit itu hambaku yang paling aku cintai, engkau ketemu aku di sini, lawajatani indahu, engkau ketemu aku di sisinya, engkau membesuk waliku, engkau membesuk Sultanul Aulia, engkau ketemu aku di sisi Sultanul Aulia itu, engkau memberi minum seteguk, kamu ikhlas karena aku bayar engkau makrifat. Masya Allah, hati-hati, memberi minum wali, memberi minum Sultanul Aulia, ikhlas untuk menghormat kekasih Allah, dibayar Allah makrifat. Bukankah ini sebuah kemuliaan yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis, melalui sholawatul wahidi. Hadirin hadirat yang kami hormati, maka perlu kita memahaminya. Di sini sholawatul wahidi mampu mengantar siapapun pengamalnya musyahadah kepada Allah, musyahadah kepada Rasulullah, dan musyahadah kepada Sultanul Aulia. Maaf, ini jangan dianggap mendoktrin. Kalau memang yang belum merasakan menuju menganggap doktrin, ini namanya. Silakan mengamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan aturan yang semestinya akan diberi hidayah Allah tentang Sultanul Aulia dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebagai penutup
ada seorang kawan. Ini seorang TNI, hati-hati. TNI asli dari Blitar, Jawa Timur. Maaf, kami menceritakan kawan dari Jawa Timur. Ini anggota TNI 511 Blitar. Dia mendapat tugas dari Allah Subhanahu, maaf terpeleset lisan, dia mendapat tugas dari negara untuk menjaga perdamaian di Nanggro, Aceh, Darussalam. Dia ditugaskan oleh komandan asramanya untuk mengawal bantuan pemerintah ke rakyat, bantuan TNI ke rakyat, sembako dan lain sebagainya. Kawan kita ini namanya Nur Sakson. Sekarang dia karena syukur dia pindah tugas di kota Kediri, di Dandim Kediri. Akhirnya khidmah matur ke Kanjeng Rama radhiyallahu anhu, membina keamanan di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munawwirah, membina anak-anak sikap, anak-anak keamanan. Ketika beliau bertugas, tiba-tiba ketika mengawal pengiriman barang, kira-kira 100 meter, hati-hati, ada kawan, maaf, ini kawan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Tiba-tiba dia ditembak, hati-hati, maafkan Kanjeng Rama ya, ini kawan Nur Sakson ini memanggil guru rohani kita, Kanjeng Rama Yai, panjenengan kekasih Allah, panjenengan diberi kekuatan Allah, sinarkan kepada kami, Kanjeng Rama Yai. Sekali lagi maaf Kanjeng Rama Yai. Kanjeng Rama Yai tiba-tiba hadir di samping Pak Sakson secara terjaga, bukan mimpi, hati-hati. Sehingga Pak Nur Sakson ditembak oleh kawan GAM, ditembak orang-orang yang ingin memerdekakan Aceh itu. Tidak terkena peluru satupun kepada Bapak Nur Sakson. Akhirnya Bapak Nur Sakson selamat dari kematian. Pihak asrama sendiri, hati-hati, pihak asrama sendiri meyakini Pak Nur Sakson sudah mati. Akhirnya kira-kira jam 1 bel ke asrama. Assalamualaikum komandan. Siapa ini? Saya Nur Sakson. Nur Sakson, kamu masih hidup kah? Iya Pak Komandan. Tidak percaya, hadir, karena pengambilan jenazah sudah dipersiapkan oleh asrama. Mau berangkat, tiba-tiba Pak Sakson bel ke asrama. Tidak percaya asrama. Ya kalau begitu kamu berjalan, tim pengambilan jenazah tetap berjalan Nur Sakson. Takut kalau palsu barang. Akhirnya bertemu di tengah jalan Pak Nur Sakson dan tim TNI pengambil jenazah. Menangis Pak Nur Sakson, cerita dengan kawannya, kamu kok masih hidup? Karena syukurnya, wahai kawan TNI, berkat doa guruku yang ada di Kediri, aku diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami hormati, karomah semacam ini tidak bisa diterima akal, hadirin. Tapi Islam punya ini, Al-Quran punya ini, hadis punya ini, hati-hati. Bagaimana untuk membuktikannya? Tidak ada jalan lain kecuali ru'yah sholihah. Tidak ada jalan lain kecuali tekun bersolawat. Dan alhamdulillah sholawatul wahidiyah diberi kemampuan Allah Ta'ala hal yang semacam ini. Hadirin yang kami hormati, yang terakhir, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Bapak Ibu kita di akhirat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas Sultanul Aulia, karena tugas para wali, tugas para ulama adalah mendoakan warganya agar warganya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami hormati, untuk itu mari bersama-sama kita kumpul di sini juga memohon doa restu guru rohani kita. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan beliau Kanjeng Rama radhiyallahu anhu mendoakan keluarga kita agar keluarga kita di alam barzah tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bapak ibu kita, kakek kita, nenek moyang kita nanti di akhirat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadirin hadirat yang kami hormati, pengalaman rohani Pak Mukmin, polisi, ketua panitia Nisfusanah Provinsi Lampung. Kalau kita pulang nanti ketemu Pak Mukmin yang kemarin menjemput kita, maaf Bapak kawan yang ada di Medan, yang menjemput rombongan Kedunglo di Lampung. Ini Bapak Mukmin. Ini punya istri almarhum sudah. Istrinya malah sholat istrinya, karena dia waktu sholat ya sering diganggu, akhirnya tidak jadi sholat. Istrinya wafat. Setelah menjadi pengamal sholat waibiyah, Pak polisi ini sadar kepada Allah, sehingga giat menyadarkan orang-orang yang narkoba. Banyak narkoba di Lampung itu yang disadarkan oleh Pak Mukmin dengan amalan ya Sayyidi ya Rasulullah. Suatu saat yakin kepada Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Akhirnya matur kepada Kanjeng Rama ketika dia mujajah. Ya Allah, izinkan guru saya membela istri saya ya Allah. Menangis hati-hati. Pak Mukmin ini gampang menangis, bukan seperti saya, hati-hati. Saya ini kadang-kadang ngerti dalil, degil hati saya, hati-hati. Degil kula Kanjeng Rama Yai. Tapi Pak Mukmin orang awam, hatinya lunak luluh ketika menghadap Allah, nangis Pak Mukmin, bukan seperti saya, hati-hati. Pak Mukmin menangis. Kanjeng Rama Yai doakan istri saya, Kanjeng Rama Yai. Dia tidur, hati-hati. Istrinya datang dengan pakaian yang jelek sekali. Pak, Mas, aku disiksa Allah gara-gara kamu saya ini. Bangun, menangis semakin menjadi-jadi. Hari berikutnya matur lagi kepada Hadratil Mukarram Kanjeng Rama Yai. Kanjeng Rama Yai mohonkan ampun istri saya sebab saya malah sholat, Kanjeng Rama Yai. Selama 7 hari berturut-turut Pak Mukmin secara lahir istrinya datang yang telah wafat bersama Hadratil Mukarram Kanjeng Rama Yai. Maaf Kanjeng Rama Yai. Kanjeng Rama Yai jauh ke Pak Mukmin. Pak Mukmin, diizinkan Allah aku mendoakan membela istrimu. Istrinya bilang, iya Mas, iya Pak. Tiba-tiba duduk di belakang Pak Mukmin, sudah hafal tasyahud, diajari secara rohani ya Sayyidi Allah, ya Sayyidi Allah Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Oleh karena itu mari hati-hati Bapak Ibu kita, nenek-nenek kita diizinkan Allah untuk membela keluarga kita yang disiksa. Oleh karena itu mari kita bersimpuh kepada Allah, makmum Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai. Moga-moga doa guru rohani kita diterima oleh Allah sebagaimana pengalaman rohani Pak Mukmin. Al-Fatihah. Hati-hati dok, 3 kaki kita hati-hati dok. Orang tua kita disiksa, nenek kita disiksa, kakek kita disiksa, hati-hati dok. 3 kaki kita, cucu durhaka, anak durhaka. Kalau begitu Allah mengizinkan kita mohon ampun. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diperintah Allah membela orang tua, anak durhaka kita ini. Oleh karena itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan Bapak Ibu kami, nenek moyang kami, Kanjeng Rama Yai. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa salahu wa rukahu adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsun halika. Kanjeng Nabi, Bapak Ibu kami, nenek moyang kami jangan sengsara Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, darah daging kita ini air susu ibu dulunya. Apa balasan kita kepada orang tua kita? Hanya doa. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah,
alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadroh musilatin lil hadratil aliyah. Kanjeng Rama yaitu akan ngajak ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus